Shalom pemirsa CB Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan diajak dengan doa dan bimbingan daripada Tuhan. Kita akan diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus akan kembali untuk mengklaim miliknya, maka kita akan dijemput olehnya dan hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Nah, jadi pemirsa sekalian, ini merupakan suatu janji yang begitu indah. Apabila kita mau menerima Yesus untuk membimbing kita di dalam kehidupan kita, maka kita itu akan mendapatkan sebuah keselamatan ketika Yesus datang kembali ke dunia ini. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 341. Tapi sebelum itu, saya ingin agar saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan juga kita pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Jadilah Kuat dan Berani. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, jadi sungguh indah sekali ya inti kita pada kesempatan kali ini, di mana dikatakan bahwa kita itu harus berani dan harus kuat. Apabila kita bersama-sama dengan Tuhan, kita itu tidak boleh takut karena Tuhan itu akan selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Kita masuk pada pembahasannya. Kemajuan dalam setiap bidang menuntut suatu tujuan yang jelas. Ia yang mencapai kemajuan yang sejati dalam kehidupan harus tetap memandang tujuan yang sepadan dengan usahanya. Tujuan yang demikian diletakkan di hadapan orang-orang muda sekarang ini. Tujuan yang ditetapkan oleh surga untuk memberitakan Injil kepada dunia pada generasi ini adalah tujuan yang mulia yang dapat memujuk setiap umat manusia. Hal ini membuka suatu bidang usaha kepada masing-masing orang yang hatinya telah dijamah oleh Kristus. Nah, jadi di sini apabila kita ingin kita itu bergerak maju dalam suatu bidang, maka kita itu harus mempunyai tujuan yang jelas di depan kita. Contohnya ketika kita memiliki suatu talenta. Nah, talenta ini Tuhan titipkan kepada kehidupan kita. Jadi apabila kita ingin talenta kita ini berkembang, maka kita itu juga harus mempunyai visi dan misi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki misi yang jelas, misi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka talenta yang kita punya ini akan bisa lebih lagi untuk berkembang. Karena Tuhan itu melihat bahwa misi kita kedepannya itu adalah misi yang baik dan benar, sehingga Dia akan lebih membuat talenta yang kita miliki itu menjadi talenta yang lebih berkembang juga. Tujuan yang demikian diletakkan di hadapan orang-orang muda sekarang ini. Tujuan yang ditetapkan oleh surga untuk memberitakan Injil kepada dunia pada generasi ini adalah tujuan yang paling mulia yang dapat memujuk setiap umat manusia. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya mengenai talenta, apabila kita mau menggunakan talenta kita untuk misi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka melalui hal tersebut juga kita itu bisa membagikan atau memberitakan Injil kebenaran tersebut melalui tingkah laku dan juga perbuatan kita. Sehingga dikatakan di sini melalui tujuan tersebut kita itu bisa membuat setiap umat manusia itu merasakan kasih Tuhan melalui
perbuatan dan juga tingkah laku kita setiap harinya. Hal ini membuka suatu bidang usaha pada masing-masing orang yang hatinya telah dijamah oleh Kristus. Nah, jadi apabila kita mau untuk membuka hati kita dan mengundang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, maka ketika kita mempunyai suatu misi yang baik dan misi yang benar di dalam kehidupan kita ini, maka Kristus itu dia akan memberikan kepada kita suatu talenta-talenta yang baru, di mana dengan talenta tersebut kita itu bisa lebih lagi untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Tujuan Tuhan bagi anak-anak yang sedang bertumbuh di samping hati kita lebih luas, lebih dalam, lebih tinggi, lebih daripada apa yang dapat dipahami oleh pandangan kita yang terbatas. Dan banyak orang muda zaman ini bertumbuh seperti Daniel dalam rumah tangga Yudeanya, mempelajari firman Tuhan dan pekerjaannya, dan mempelajari pelajaran-pelajaran pelayanan yang setia, yang nanti akan berdiri di hadapan dewan-dewan legislatif dan di Mahkamah Agung atau di istana-istana raja sebagai saksi bagi raja segala raja. Kutipan ini diambil dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 247 sampai 248. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa tujuan Tuhan bagi anak-anak yang sedang bertumbuh itu sangatlah lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih luas daripada apa yang bisa kita bayangkan. Sehingga ketika hal tersebut dilakukan, maka anak-anak itu akan bisa menjadi dan bertumbuh seperti Daniel. Seperti yang kita ketahui juga bersama ceritanya di dalam Alkitab, di mana ada orang-orang yang tidak senang terhadap Daniel, sehingga mereka itu memujuk raja agar membuat suatu peraturan di mana semua orang itu harus menyembah raja. Nah, jadi di sini Daniel itu dengan keberaniannya dia itu mau dan tetap untuk menyembah Tuhan, sehingga singkat ceritanya dia itu dimasukkan ke dalam lubang singa. Nah, di dalam situ dia itu terus berdoa dan juga berserah kepada Tuhan. Jadi ketika dia berada di dalam lubang singa, Tuhan itu memberikan mujizat. Dia itu tidak dimakan oleh singa, melainkan singa itu menjadi jinak terhadap dirinya. Nah, dari situ raja bisa melihat bahwa dia ini adalah seorang yang berbeda daripada orang-orang yang lain, di mana Tuhannya Daniel ini adalah Tuhan yang benar-benar nyata, Tuhan yang benar-benar ada. Sehingga melalui hal tersebut raja itu bisa mengenal Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apabila kita mau untuk menjadi seorang yang berani, seorang yang kuat, yang berani mengatakan dosa itu dosa, maka Tuhan itu akan membantu kita untuk menjalani berbagai macam pencobaan di dalam kehidupan kita. Sehingga meskipun kita tidak melakukan usaha yang keras untuk melawan musuh-musuh kita, tetapi apabila kita berani untuk menyatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang kita sembah, maka Tuhan akan membantu kita untuk melewati berbagai macam pencobaan dan juga melawan musuh kita, yaitu adalah pencobaan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Sementara engkau meminta nasihat karena kebimbangan dan kekhawatiranmu, atau berusaha memecahkan segala sesuatu yang engkau tidak dapat lihat dengan jelas sebelum engkau memiliki iman, maka kebingungan akan meningkat dan mendalam. Jikalau engkau datang kepada Tuhan merasa tak berdaya dan tak bebas, sebagaimana keadaanmu sebenarnya, disertai dengan doa dan kerendahan hati dan percaya, maka Ia dapat dan akan mengabulkan seruanmu dan akan membiarkan terang bersinar ke dalam hatimu serta semua yang di sekelilingmu. Karena melalui doa yang bersungguh-sungguh, jiwamu dapat berhubungan dengan pikiran Dia yang tak terbatas. Pelayan Injil halaman 281. Nah, jadi selanjutnya di sini dikatakan kita itu apabila kita merasa ragu-ragu atau bimbang di dalam kehidupan kita itu, ataupun kita khawatir, maka
terlebih dahulu kita itu harus meminta bantuan daripada Tuhan dengan cara kita berdoa dan meminta Tuhan agar memberikan petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan kita, sehingga kita itu bisa membuat suatu keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini kita itu diingatkan bahwa janganlah ketika kita merasa bimbang dan kita itu meminta nasihat kepada orang-orang di sekitar kita. Karena tanpa kita sadari, apabila kita tidak memiliki iman kepada Tuhan dan kita itu hanya meminta nasihat saja kepada orang-orang di sekitar kita, maka bisa saja nasihat tersebut akan membuat kita itu menjadi lebih bimbang dan juga menjadi lebih ragu-ragu untuk membuat keputusan di dalam kehidupan kita. Sehingga marilah kita itu harus menjadi kuat dan berani untuk menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, dan janganlah kita hanya mengandalkan kemampuan kita untuk menjalani kehidupan kita sekarang ini. Jikalau engkau datang kepada Tuhan dan merasa tak berdaya, maka apabila kita berdoa dengan kerendahan hati dan juga kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan itu dia akan mendengar apa yang kita minta. Dan juga melalui doa yang sungguh-sungguh, maka jiwa kita itu dapat berhubung atau dapat terhubung dengan pikiran Tuhan yang terbatas. Nah, jadi indah sekali ya bagaimana ketika kita merasa terpuruk, merasa rendah di dalam kehidupan kita, atau kita berada di titik terendah, kita itu tidak boleh meminta nasihat kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi melalui bacaan kita kali ini, kita itu harus memiliki iman dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki hal tersebut, maka Tuhan itu akan memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk yang dimana ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kehidupan kita ini akan terasa lebih ringan lagi karena kita menyerahkan beban kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sehingga melalui hal tersebut, maka Tuhan akan membantu kita untuk memilih pilihan yang sesuai dengan kehendaknya. Kebiasaan-kebiasaan yang lama, kecenderungan bawaan untuk berbuat kesalahan akan bergumul untuk kemenangan. Dan terhadap ini, ia harus selalu waspada, bergumul dalam kekuatan Kristus untuk kemenangan. Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 402. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini, kebiasaan-kebiasaan lama kita itu, kecenderungan kita untuk berbuat dosa itu, meskipun kita mau untuk meninggalkannya, tetapi setan itu akan berusaha agar kita itu jatuh lagi di dalam hal tersebut. Karena tanpa kita sadari, meskipun kita merasa tubuh kita ini atau diri kita ini bisa melawan percobaan tersebut, tapi sebenarnya diri kita ini adalah diri yang lemah, di mana kita itu tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan dosa-dosa ataupun pencobaan-pencobaan tersebut. Sehingga melalui bacaan kita kali ini yang berjudul Jadilah Kuat dan Berani, kita itu harus berani untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sehingga melalui hal tersebut, bila kita berani untuk mengakuinya, maka Tuhan itu akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru, yaitu kekuatan yang berasal daripadanya. Dan juga melalui kekuatan tersebut, pasti kita itu bisa mengalahkan berbagai macam pencobaan ataupun godaan-godaan yang datang di dalam kehidupan kita setiap harinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pembacaan kita kali ini, kita itu bisa menjadi orang yang berani untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan juga kita itu bisa lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.